Ya Allah, lembut sangat ya Allah ya Fakih, makanya beliau ini dianggap gurunya Gus Dur karena lembut memang. Saking bangil Pasuruan yai gitu. Gini monggo binara gitu. Akhirnya yai masuk, kita masuk. Kita dedek kita ini Gus Dur ini gitu. Katanya bahwa saya bermimpi bahwa untuk mengobati panjenengan itu harus dengan daun yang jatuh, jumlahnya pitu gitu. Gus Dur yakin, dia pun diajak janjian, nanti malam minta diantar gitu loh. Oh, datang berarti malam. Nah, malamnya jaraknya itu 2 kilo dari pondoknya ya isi Bromulis ya? ke makamnya Mbak Lowo Ijo itu. Jauh ya? Iya, malam-malam ya Allah, padahal itu rahasia. Penduduk itu banyak berjajar-jajar nunggu Gus Dur itu. Padahal rahasia itu kan? Padahal rahasia. Tetap aja yang bongkar. Tetap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, bicara Gus Dur tidak pernah habis. Jadi ada saja cerita Gus Dur itu bagi santri-santrinya, bagi umatnya, bagi pengagumnya. Nah, ini ada cerita yang luar biasa yang dialami oleh ketua BKN ini, Gus Rofi'i. Beliau salah satu pengagum Gus Dur atau Gus Durian. Sekarang membentuk komunitas namanya Santrine Gus Dur. Iya, admin. Jadi sahabat-sahabatnya Gus Dur itu kita masukkan dalam grup Santrine Gus Dur. Itu ada Profesor Aisyikam, ada Kiai Muhaimin, lalu ada Kiai Ali, santrinya beliau. Banyaklah orang-orang penting ya? Kita masukkan ke situ. Marzuki Mustamar. Kiai Marzuki Mustamar kita masukkan ke komunitas Santrine Gus Dur. Iya. Jadi ada santri Gus Dur. Nah, kita yang Santrine Gus Dur. Nah, kita juga punya website santrinegusdur.com. Begini Mas. Oke. Begini Gus. Ya pas ya. Oh ya. Begini Gus. Sampean ini kok selalu pakai, sering ya, bukan selalu. Sering pakai kaos Santrine Gus Dur. Ini kaos dapat di mana ini sebetulnya? Nah, saya ini punya kaos ya. Jadi subhanallah, Gus Dur itu memang inspiratif ya, memberikan kecerdasan. Jadi ketika kita membaca Fatihah kepada beliau, lalu kemudian kita ingat-ingat perjalanan beliau, itu muncul ide-ide kreatif itu. Nah, kaos ini kami sudah lumayan nyetak 500 kaos, hampir 500 kaos. Wow, luar biasa. Jadi pertama itu waktu mencetak kaos ini sampai sekelas Yai Said. Nah, kami menjual 18 kaos waktu itu Mas Yusuf. Harganya 999.000. Iya. Itu 10 menit kaos itu habis 18. Tapi dapat sertifikat. Jadi hampir 1 juta satu kaos. Dapat sertifikatnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Tokoh Islam berpengaruh dunia nomor 18 ya. Jadi yang beli kaos ini, harga ini itu dapat sertifikat. Wah, Masya Allah. Dan tanda tangannya Yai Saidnya ini, sertifikatnya ini salah satu. Nah, terus hasil dari penjualan kaosnya kan cuma 120.000 tuh. Nah, sisanya itu kita kumpulkan, terkumpul uang 15 juta berapa gitu. Nah, itu kita donasikan ke yatim piatu. Oke, iya. Itu. Oke, luar biasa. Lalu Yai Said itu. Iya. Oke. Kalau mau pesen kaos nanti kepada Suka TV aja deh. Boleh ya. Ya. Oke. Nah, nanti kita bikinkan nanti. Jadi punya brand kaos ini. Ya. Punya brand yang luar biasa, kaos harga 999.000 jadi 120.000. Ya, baik ya, yang mau pesan nanti di sini ya. Oke Gus, tentang Gus Dur. Sampean pernah ada pengalaman unik tentang Gus Dur ini. Bisa diceritakan? Katanya Gus Dur ketika mau daftar ke KPU sebagai presiden, betul. nah, itu mencari obat agar bisa
penglihatannya jelas ya. Itu jelas karena waktu itu kan di KPU ada aturan ya tes kesehatan bagi semua calon. Nah, maunya Gus Dur selama itu sehat jiwa raga, bukan persoalan buta, harusnya kan diterima. Toh nanti yang nyeleksi rakyat. Tapi waktu itu Anas Urbaningrum CS itu kan tetap berkeberatan. Jadi termasuk mata itu menjadi bagian daripada tes kesehatan. Nah, ceritanya begini Mas Yusuf, saya jadi ingat teman-teman saya yang dulu ya, sahabat-sahabat saya, ada namanya Mas Nasir, sarjana hukum, terus kemudian Gus Jupri. Gus Jupri itu alumni Tambak Beras, dia masih saudara saya. Terus ada Mas Dion, ketua DPRD, sekarang dapat ketua DPRD 2 kali. Nah, waktu itu kami ini memang dikenal sebagai pecinta Gus Dur di Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan. Iya. Jadi ketika ada kiai waktu itu tiba-tiba telepon saya, Vi, gitu manggilnya Vi, gitu, Vi, gitu kan. Oh nggih Yai, kon nang rene ngajak Cak Jupri, gitu. Cak Jupri itu ya saudara, ya sahabat, pokoknya dulu selalu bersama gitu kan. Akhirnya datang saya ke Yai Sibromulis Kholili, almarhum beliau. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni segala dosanya dan masuk surga ya isi Bromulis Khalil ini. Nah, saya datang sama Cak Jupri, nggih Yai, petunjuk Yai gitu kan. Gini. Awakmu kan pecinta Gus Dur toh. Nggih Yai. Nah, aku ini mambengi mimpi. Mimpi Gus Dur ini bingung dolek obat. Iya. Dolek obat, dolek jamu, ya apa caranya Gus Dur itu iso ndelok. Nah, dalam mimpi itu kok mbahnya beliau ini ketemu Gus Dur. Lalu Gus Dur itu dikandani, Gus, sama lagi kepingin obat moto, sing mujarab, iki lho, juku daune, ngene Mbah Lowo Ijo, Sayyid siapa ya? Saya lupa saya. Namanya Sayyid siapa tapi dijuluki Mbah Lowo Ijo. Iya. Makam itu biasa-biasa, nggak rame, ya nggak sepi gitu kan. Biasa, asalnya biasa aja. Oh ngoten ya iki. Nah di pikiran kita waktu itu, alah mau atasi mimpi aja begitu. Kita nggak masukkan hati waktu itu. Iya. Ya apa kira-kira coba perjuangan nopo Gus Dur itu ngono loh, cek iso nyalon katanya ya si Bromulis. Kalau sehat kan bisa nyalon. Nggih ya insyaallah. Kita waktu itu kan kerja pas-pasan ya. Diusahakan kemana ini kan gitu. Terus kita ya juga melihat siapa kita juga gitu kan. Nah akhirnya kita pulang sama Cak Jupri goncengan sepeda motor. Nah Cak Jupri itu ngiling no, Mas Sofi, ya boleh gini nang Yai Fakih. Ya Yai Fakih siapa ya Jupri? Yai Abdullah Fakih Langitan. Iya. Karena Yai Fakih waktu itu salah satu kiai yang apa namanya? Yai Langit. Nah, Kiai Langitan yang rame waktu itu ya, Kiai Langitan ya. Kiai yang didengarkan. Ya. Salah satu kiai yang didengarkan oleh Gus Dur. almarhum Gus Dur. Ya wis ayo, yo tapi sampean nyewa mobil gawe nang Tuban, yo gak iso sepeda motoran. Ya wis, akhirnya kita sewa. Kita ngajak namanya Mas Sudiono Fauzan. Waktu itu belum jabat apa-apa, masih garda bangsa. Terus sama Nasir, sarjana hukum itu. Itu malam-malam berangkat, nyampe di sana kita bisa sholat subuh berjamaah di Pondok Langitan karena Cak Jupri ini pengalaman untuk wilayah pondok-pondok karena dia alumni Tambak Beras. Jadi ngerti karakteristik. Ya sudah kita manut aja. Nah, setelah habis sholat itu, lalu kita diutus sama ajudannya Yai Fakih Langitan untuk nunggu di pintu masuk rumahnya beliau. Nah kita nunggu sambil berdiri. Nah lalu datang Yai Fakih Langitan habis ngimami. Nah, akhirnya
saking pundi ya Allah, lembut sangat ya Allah ya Fakih, makanya beliau ini dianggap gurunya Gus Dur karena lembut memang. Saking bangil Pasuruan Yai gitu. Gini monggo binara gitu. Akhirnya Yai masuk, kita masuk. Kita dedek kita ini, wih ini gurunya Gus Dur ini gitu. Katanya Cak Jupri. Sampai moco iki, cek gak dedek. Moco sholawat apa ya kita baca. Saya akhiri cerita saya. Jadi ngapunten Yai, kedatangan kami konten beriki mau cerita tentang mimpi guru kami Yai Sibromulis Khalili. Apa mimpi nih? Jadi beliau itu mimpi bahwa untuk ngobati meripatnya Gus Dur itu harus pakai daun yang ada di atasnya makam Baloijo. Mimpinya kesimpulannya seperti itu. Oh, nggih sinten kiai ini panjenengan yang mimpi. Namanya Yai Sibromulis Khalili, beliau pengasuh Cangaan. Cangaan itu pondok yang pernah dipondoki oleh Yai Khalil Bangkalan. Gitu kan? Akhirnya bawa buku, saya diminta nomor teleponnya, terus saya disuruh cerita, dicatat sama Yai Fakih. Habis dicatat, nah nanti kalau Gus Dur ke Jawa Timur nanti kulo ceritakan. Salami panjenengan, salami guru jenengan ini saya ceritakan. Gitu. Nggih Yai, matur suwun. Terus kita minta doa ke Yai Fakih Langitan itu. Kita didoakan, ya udah bismillah. Terus kita pulang di mobil itu kita wis ya udahlah balik cerita itu kita nggak ada kebayang ini berhasil atau bagaimana, nggak tahu kita. Pokoknya kita ini cerita ya ngalor ngidul itu. Nah lalu kemudian berjalan dapat 5 hari kalau nggak, saya ingat hari Jumat itu, Jumat pagi itu ada kok telepon sampai 5 kali ya. Tak lihat itu Yai Sibromulis telepon. Akhirnya kita telepon balik. Nggih Yai, assalamualaikum. Dia awakmu itu ditelepon bolak-balik kok kan diangkat gitu. Yai begitu itu kan karena sayang ya sama kita. Nggih Yai, ngapunten, ke pasar gitu. Rini kok nang rene ngejauh Cak Jupri. Ngono. Cak Jupri itu usianya sama seperti saya. Ajaan Cak Jupri ke sini gitu kan. Nggih Yai, tak telepon Cak Jupri langsung merapat ketemu di pondok Cangaan itu, Darut Tauhid namanya. Nggih Yai, gitu kan. Awakmu iki ndolek molo ae. Napa niku Yai? Awakmu cerita nang sapa? Awakmu cerita nang sapa? Aku soalnya ditelepon ana wong utusane Gus Dur kate nang omah. Jadi Gus Dur setelah itu Gus Dur mau datang ke pondok itu. Iya. Kemudian Gus Dur memang datang waktu itu. Nah, lalu kemudian Yai itu ngomong, iki terus ya apa iki? Gus Dur iki kok jam 10 helikopter itu kate nang ngene pinggire pondok lapangan Ketamen waktu itu. Oh, jadi Gus Dur itu jam 10 datang. Oke, ya. Kita cerita Gus Dur datang. Terus bagaimana Gus Dur melakukan tirakat atau apa itu di makam itu? Nah, terus Yai Sibromulis itu wis kon saiki salino wis pokoknya iki Gus Dur datang kok ae wis ceritane wis. Ngono kan. Terus akhirnya ternyata beneran banyak patwal Pak, banyak polisi Pak berjaga-jaga Pak. Ono opo ini? Ternyata ya itu helikopternya Sampurna. Kan Gus Dur kan bersahabat ya sama pemilik Sampurna itu. Jadi dipinjemin helikopternya, Gus Dur datang. Habis datang itu dikawal ke pondoknya Yai Sibromulis Khalili Darut Tauhid Cangaan itu. Ya udah, Gus Dur akhirnya diajak masuk ke kamar sama Yai Sibromulis. Insya Allah fotonya ada. Jadi ceritanya itu tadi gitu. Bahwa saya bermimpi bahwa untuk mengobati panjenengan itu harus dengan daun yang jatuh. Jumlahnya 7 gitu. Gus Dur yakin, dia pun diajak janjian. Nanti malam minta diantar gitu loh. Oh, datang berarti malam. Nah, malamnya jaraknya itu 2 kilo dari pondoknya Yai Sibromulis ke makamnya
ke makamnya Mbah Lowo Ijo itu. Jauh ya? Iya, malam-malam, ya Allah, padahal itu rahasia loh. Penduduk itu banyak berjajar-jajar nunggu Gus Dur itu. Padahal rahasia itu kan? Padahal rahasia. Tetap aja yang bongkar. Tetap aja. Akhirnya Gus Dur masuk ke makam, didampingi Yai Sibromulis, terus doa bersama. Ya itu daun yang jatuh itu disuruh milih, jumlahnya 7, terus dibungkus dibawa sama Gus Dur itu. Iya. Gitu loh. Jadi saya ini gara-gara ceritanya Yai, tak ceritakan ke Yai Fakih Langitan, ternyata Yai Fakih Langitan itu menceritakan ke Gus Dur. Nah, terus kemudian prosesnya Gus Dur agak melihat ya, enggak? Atau bagaimana? Nah, agak melihat dikit. Nah, tetapi pada akhirnya karena penglihatan beliau itu mungkin tidak sempurna, akhirnya gagal itu tadi di tes kesehatan KPU itu kan. Ya, akhirnya Gus Dur. Yang penting bagi Gus Dur begini, yang penting kita ini terus berikhtiar, terus berbuat baik. Perkara hasilnya tidak baik, kita tidak boleh kecewa. Itu ajaran Gus Dur itu. Setelah Gus Dur ziarah ke Mbah Lowo Ijo, bagaimana tadinya kondisi makam itu sepi, terus kemudian setelah Gus Dur datang itu makam Mbah Lowo Ijo rame. Jadi di situ ya. Langsung dipugar, terus dirawat, dicat, ini ada parkirannya, ada itu. Masyarakat berarti banyak, Masya Allah. Sampai sekarang. Berarti rame diziarahin. Ini PPKM ya, jadi enggak dibatasi ya. Sampai ada hallnya Mbah Lowo Ijo, begitu. Jadi begini, mungkin pemirsa, jadi hikmah dibalik Gus Dur mencari obat itu, salah satunya makamnya Mbah Lowo Ijo yang tadinya sepi dari penjara, setelah Gus Dur datang, itu makam itu menjadi sarana tempat berziarah ya. Betul. Mungkin ngarap berkah juga, Gus Dur pernah ke sana, Gus Durian juga ke sana. Napaktilas spiritualnya. Luar biasa, itulah salah satu keberkahan atau salah satu karomahnya Gus Dur. Manapun makam yang pernah dikunjungi Gus Dur atau tempat yang akan menjadi rame. Luar biasa. Luar biasa. Nah, di saat itulah saya baru pertama ketemu Gus Dur. Nah, akhirnya ketika mau ke Jakarta, mau menghadap Gus Dur, itu dipermudah sama Allah. Sampai ada yang membiayai tiket, nanti tak ceritakan gimana ceritanya ada orang biayai tiket. Waktu itu pesawat Lion Air 150.000, kita dikasih tiket 5 juta. Barokahnya Gus Dur tadi. Baik, pemirsa, sekali lagi bahwa itulah salah satu karomahnya Gus Dur ketika berziarah ke salah satu makam atau suatu tempat. Nextnya tempat itu menjadi ramai di santri-santri Gus Dur atau Gus Dur. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Bagaimana menurut komentar Anda? Apakah cerita ini menginspirasi atau seperti apa pandangan Anda? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.